Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat, Pemkab Nganjuk resmi meluncurkan call center layanan darurat 112. Layanan ini dihadirkan untuk merespon dengan cepat berbagai aduan dan kondisi darurat warga. Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi meluncurkan nomor tunggal panggilan darurat NTPD 112 sebagai upaya memperkuat pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan terintegrasi. Peresmian yang berlangsung di halaman kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026 ini turut dihadiri pula oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Camat, Lurah, perwakilan Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Sosialisasi terhadap nomor tunggal panggilan darurat terhadap masyarakat yang berikutnya adapun tujuan 1. Membentuk sistem pusat panggilan darurat yang terpadu sehingga masyarakat tidak perlu bingung dan mudah untuk mengakses dan bebas pulsa. Yang kedua, mendukung prioritas informasi yang penting melalui pengiriman penyaluran yang menyangkut kedaruratan. 3. Pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 bertempat di halaman kantor Diskominfo Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan layanan 112 merupakan implementasi program pelayanan publik yang telah dikembangkan pemerintah pusat dan kini semakin diperkuat di daerah. Menurutnya nomor 112 menjadi pintu masuk bagi seluruh layanan kedaruratan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengingat banyak nomor berbeda. Hari ini adalah hari istimewa, ini programnya Pak Bani, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan layanan pada masyarakat lewat 112. Layanan 112 itu sebenarnya sudah dimulai sejak 2015 sebenarnya. Yang di situ ada programnya pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program 112 adalah layanan terintegrasi. Dulu ada yang namanya 110, itu untuk polisi. Kemudian 113 untuk pemadam kebakaran, rumah sakit gitu kan. Pemadam kebakaran. Ada 119 untuk ambulan dan seterusnya. Maka 112 ini terintegrasi semuanya. Layanan kedaruratan bisa katakanlah panggilan untuk polisi, ambulan, terus kemudian BPD, damkar dan seterusnya. Ini adalah layanan-layanan pada masyarakat yang paling penting Pak Bani, yaitu apa? Sosialisasi komunikasi pada masyarakat. Dengan di tempat-tempat strategis kasih banner-banner kecil, semakin banyak semakin bagus, yaitu hubungi 112 kedaruratan. Ini yang paling penting. Karena apa? Kalau yang tahu hanya orang pemerintahan, nanti yang kegiat-giat ke pemerintahan saja. Maka masyarakat semuanya harus
diinfokan. Tadi juga banyak sekali tadi undang-undangan dari PCNO, ada organisasi kemasyarakatan, ada Pak Dirutnya, Nuceles, ternyata juga ada Pak Subekan, terus kemudian ada lagi yang Orani, itu apa ya? Yang sekali lagi terima kasih, termasuk LSM, tokoh-tokoh pemuda semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya. Ini adalah program-program yang harus kita sosialisasikan ke akar rumput, kaitannya dengan layanan kedaruratan yang darurat segera. Kehadiran layanan NTPD 112 menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memberikan respon cepat terhadap berbagai kondisi darurat yang dialami masyarakat. Melalui satu nomor panggilan, masyarakat dapat mengakses layanan kepolisian 110, pemadam kebakaran 113, hingga layanan kesehatan atau ambulan 119 secara lebih mudah dan terkoordinasi. Masyarakat kini tidak perlu lagi mengingat berbagai nomor layanan darurat dan cukup menghubungi 112. Petugas akan meneruskan laporan kepada instansi terkait sesuai jenis kejadian. Alhamdulillah hari ini kita launching panggilan darurat 112 ya. Panggilan darurat 112 itu adalah akumulasi atau mungkin jadi satunya panggilan 110, 113, 119 dan sebagainya. Maka di 112 itu adalah khusus untuk panggilan kedaruratan. Kedaruratan di bidang apa? Satu, mungkin ada kecelakaan, kebakaran, butuh mendesak ambulan dan seterusnya ya. Kemudian bencana-bencana yang lain ya. Yang sifatnya kedaruratan silahkan di Nganjuk call 112 ya. Nanti akan dilayani dengan baik. Kehadiran layanan tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. Selain bebas biaya, layanan NTPD 112 memiliki keunggulan lain, yakni tetap dapat digunakan meskipun pengguna tidak memiliki pulsa, maupun saat telepon seluler dalam kondisi terkunci. Fitur tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan pada situasi darurat. Tadi kita juga sempat cek betul sana. Jadi ada 4 yang kita sarankan tadi. Harus kita lakukan. Satu, dipastikan brandware-nya ada dan bagus. Orang-orang nanti yang penjaga, jadi kita cek 3 orang, oke, berarti butuh, kalau misalnya shift-nya ada 4 shift, berarti butuh 6 jaman tiap shift ada 3 orang. Pastikan itu. Yang kedua, pastikan hardware-nya, sarana prasarannya ini sudah oke ya. Kemudian juga koneksitasnya, misalnya dengan BPBD, siapa yang harus dihubungi, nomor berapa, dia juga harus standby. Karena ini tidak hanya sekedar kita bicara dengan Kominfo saja, 112 saja, tapi juga connecting dengan yang lain. Misalnya kepolisian, kira-kira juga harus dicek, kira-kira siapa yang nanti bisa kita kontak di situ. Terus kemudian yang ketiga, katakanlah butuh ambulan atau rumah sakit, gitu. Siapa yang kita kontak di sana. Maka dipastikan satu, orangnya juga harus ada, kemudian sarana prasarananya harus siap, hardware-nya juga harus oke. Terus kemudian yang ketiga, software-nya, aplikasi dan jaringan lain harus dipastikan ada. Untuk apa? Ya, untuk mempermudah layanan yang pada masyarakat. Kemudian yang keempat,
yaitu sosialisasi dan komunikasi. Tadi saya menyarankan ke kepala dinas, Kominfo, bikin stiker kecil-kecil, tempel sepeda motor, bikin banner, nggak usah terlalu besar-besar, ditambah banyak, ya, stiker mobil, sehingga orang jadi tahu panggilan darurat 112. Jadi kalau ada apa saja bisa langsung connect di 112. Istimewa 112 itu kan misalnya tadi saya coba handphone saya terkunci juga bisa, pulsa saya habis juga bisa. Ini kan keistimewaan di 112. Maka saya nitip kepada awak media untuk apa, ikut mensosialisasikan ini untuk pelayanan pada masyarakat dan siapapun. Kang Marhen juga meminta seluruh petugas yang terlibat dalam layanan NTPD 112 untuk selalu siaga selama 24 jam. Kehadiran layanan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghadirkan pelayanan yang modern, terintegrasi dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Melalui peluncuran NTPD 112, Pemkab Nganjuk berharap kualitas pelayanan publik khususnya dalam penanganan keadaan darurat semakin meningkat. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.